Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita sore ini boleh berkumpul kembali di dalam renungan Pukatnas, di mana Anda lihat saya berada di sawah dengan pemandangan yang begitu indah. Kiranya hari-hari kita juga dapat diisi dengan hal yang begitu indah untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sore hari ini renungan kami ambil dari bacaan 1 Korintus 10 ayat 31, di mana dikatakan di sana bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Dan tema renungan sore hari ini saya berikan tema menjadi usahawan dan menjadi profesional dan usahawan Katolik sesuai versi Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak di antara kita kaum profesional dan usahawan Katolik dipanggil untuk mulai melakukan bisnisnya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Amin. Namun kadang-kadang di dalam perjalanan bisnis kita lupa akan identitas diri kita, akan jati diri kita, akan tujuan daripada bisnis kita, Bapak Ibu. Makanya pada sore hari ini, harapannya supaya renungan ini dapat mengajak Bapak Ibu, para profesional dan usahawan, untuk menemukan kembali arah tujuan dan aturan sehingga kita dapat menjalankan bisnis kita sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Amin. Nah, ada beberapa poin yang penting yang bisa kami berikan supaya usaha kita itu bisa berjalan seturut dan kehendak daripada Bapa, saudara. Poin yang pertama, Bapak Ibu, adalah identitas, jati diri. Dan jati diri merupakan aspek kewirausahaan yang paling penting, saudaraku. Kadang-kadang banyak orang berpikir menilai dirinya sendiri bahwa dia orang Katolik yang kebetulan menjadi usahawan. Dan mereka di luar sana mereka dilihat sebagai usahawan yang sukses, yang berjalan begitu saja, Bapak Ibu, ya, dan kebetulan mereka Katolik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa para usahawan dan profesional di luar daripada Pukat, mereka berfokus pada kesuksesan dunia, saudara. Ya, kita lihat mereka bergembira ketika mereka dipuji, ya, akan keberhasilan kesuksesan mereka, akan investasi mereka yang begitu besar dan maju, saudara, akan perusahaan mereka yang berkembang senantiasa memiliki berbagai banyak cabang, Bapak Ibu, dan segalanya tentang keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, saudara. Itu membuat mereka merasa bangga, ya, karena dipuji, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Namun ketika semua hal yang dia capai, segala keberhasilan, ya kan, datang segala hal yang membuat mereka menjadi bisnis mereka terpuruk, bisnis mereka jatuh, Bapak Ibu, ya. Kemudian mereka di saat itu mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah. Mereka telah melakukan penyembahan berhala terhadap hal-hal yang demikian disebutkan tadi, Bapak Ibu, terhadap materi, terhadap kedudukan, posisi, dan lain-lain. Dan pada saat itu mereka boleh menyadari bahkan mereka telah salah jalan, ya, menyembah berhala kepada hal-hal demikian, dan akhirnya mereka mencari Tuhan. Sementara di luar sana, Bapak Ibu, di luar daripada mereka masih ada orang-orang, para profesional usahawan, ya kan, yang memilih identitas diri pertama mereka, yaitu kekatolikan mereka, Bapak Ibu. Mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai bisnis mereka. Bahkan mereka menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi mereka, yang mana semua ini mendatangkan sukacita bagi mereka. Ya, mereka mempersembahkan semua ini sebagai suatu ibadah, Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa kekayaan mereka, kesuksesan mereka, materi mereka yang banyak, Bapak Ibu, ya, dan segala hal yang ada pada diri mereka, Tuhan tidak butuhkan itu semua. Tapi mereka tetap persembahkan. Golongan orang-orang ini mau tetap mempersembahkannya sebagai ibadah bagi Tuhan, saudara. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa mereka menemukan identitas mereka di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan menjadikan mereka tidak peduli apa kata dunia, ya kan, apakah mereka berhasil atau gagal dalam usahanya, karena di mata mereka bahwa Tuhan senantiasa menjamin dan memberikan mereka kesuksesan dalam setiap usaha dan profesi mereka, saudara. Jadi melalui poin ini saya mendorong Bapak Ibu, para profesional dan usahawan Katolik, untuk menemukan kembali identitas diri Anda, ya, khususnya yang paling pertama adalah identitas sebagai orang Katolik, kemudian yang berikut adalah sebagai pengusaha, saudara. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Jangan identitas kita itu dimulai dari usahawan baru ke Katolikan kita.
Ya, namun yang kita harapkan adalah pertama kali adalah identitas yang paling pertama adalah kekatolikan Anda dan saya, barulah kemudian yang kedua adalah usaha kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara dan saya baik sebagai profesional maupun usahawan Katolik, ya, diharapkan untuk dapat mempergunakan segala kemampuan kita, bakat kita, talenta kita atau kesuksesan daripada usaha kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena itu semua kita, baik itu profesional maupun usahawan Katolik, harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk selaras dengan orang lain, saudara. Mungkin itu dengan suami, dengan istri, mungkin dengan anak-anak, atau mungkin dengan relasi mitra kerja kita, Bapak Ibu. Ya, dengan tujuan untuk dapat menghadirkan, bahkan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, atau dengan kata lain, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata adalah dalam bentuk ibadah kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sore hari ini untuk melihat pribadi daripada Rasul Paulus, saudara. Ya, di mana Rasul Paulus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan pekerjaannya, Bapak Ibu. Menjadikan dia sebagai partner, saudara. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjadi pengusaha untuk menopang dirinya, dia tidak berusaha untuk menjadi kesulitan atau menghindari untuk menyulitkan orang lain, Bapak Ibu. Bahkan dia menjadikan segala sesuatu untuk orang-orang lain, bahkan dia berusaha untuk berhubungan dengan orang lain secara baik. Kemudian kita lihat di dalam setiap pelayanan dan kegiatan usahanya bagaimana Roh Kudus ditingkatkan, ya kan, untuk menemani dia, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya kita, Anda dan saya sebagai profesional dan usahawan Katolik, ya kan, harusnya seperti Rasul Paulus, untuk bagaimana kita tidak menjalankan bisnis kita tidak bertentangan dengan spiritualitas kita, saudara, tapi justru untuk bagaimana tujuan kita itu dapat tercapai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dengan cara bagaimana menerapkan, menghadirkan kerajaan Allah, nilai-nilai Injil di dalam setiap usaha kita, sehingga di situ nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap usaha kita, saudara. Amin. Karena itu sore hari ini melalui poin 1 dan kedua, saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan teman profesional dan usahawan Katolik untuk mengevaluasi diri kita. Apakah pelayanan kita, khususnya di dalam hal bisnis kita, usaha kita, sudah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau yang kita lakukan selama ini hanya sebatas mencari materi yang banyak, kemakmuran diri, saudara. Seperti yang dilakukan oleh usahawan di luar daripada kita, ya kan? Bagaimana mereka berusaha untuk berlomba-lomba mencari materi kemakmuran sebanyak mungkin untuk masa depan mereka, saudara. Atau kita justru benar-benar melakukan perintah Tuhan, ya kan, kita mau membawa nama Tuhan supaya dipermuliakan, di mana Dia telah memanggil kita untuk membantu orang-orang yang susah, saudara, untuk membantu sesama kita, orang lain yang ada di sekitar kita, saudara. Yang ketiga adalah nilai-nilai dan prinsip daripada Alkitab, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain identitas dan tujuan, para profesional dan usahawan Katolik juga diharapkan di dalam menjalankan bisnisnya harus berprinsip, harus menerapkan nilai-nilai dan prinsip daripada Alkitab, saudara. Karena aspek kewirausahaan Katolik adalah identitas, maka Bapak Ibu, apakah Anda sebagai Katolik dahulu atau pengusaha itu sangat penting, ya. Apakah Anda menjalankan bisnis ini dengan jujur? Apakah Anda membangun bisnis ini dengan penuh kesabaran? Atau Anda proaktif dan rajin untuk mencari segala peluang yang ada dengan tidak menipu orang, saudara, dengan tidak mengelak pajak, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita para pengusaha diharapkan, para profesional usaha Katolik diharapkan di dalam mengembangkan segala usaha kita, membuat usaha kita berhasil, senantiasa untuk bergantung kepada Tuhan dan mempunyai suatu komitmen yang dalam, saudara, sehingga bisnis kita sungguh-sungguh dapat berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, saudara. Amin. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia SDM, Bapak Ibu, apakah kita telah mempekerjakan karyawan kita sesuai dengan ajaran-ajaran Katolik? Apakah kita telah membangun hubungan yang baik dengan karyawan? Apakah kita berlakukan upaya yang adil terhadap mereka? Apakah kita senantiasa telah menjadi atasan dan membimbing mereka sesuai dengan yang kita harapkan bagi mereka, saudara? Bahkan mengajak mereka untuk bersama-sama, untuk membangun suatu kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, Bapak Ibu. Apa sudah kita lakukan hal demikian, saudara? Dan sebagai pemilik karyawan, saudara,
Apakah kita sudah mengajar mereka untuk bijak dalam pengelolaan soal keuangan? Bagaimana mereka harus mengatur semua itu dengan 3 prinsip kebebasan finansial Bapak Ibu. Misalnya pertama-tama bahwa Tuhan yang memiliki semua ini yang ada di muka bumi ini, termasuk apa yang kita miliki. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan kita. Kemudian yang 3, bagaimana libatkan Tuhan dalam pengelolaan keuangan mereka Bapak Ibu. Sehingga dengan cara demikian saudara, kita mengajar mereka untuk bagaimana menerapkan prinsip dan nilai-nilai Alkitab yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka, saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan para profesional usahawan Katolik, melalui renungan pada sore hari ini, saya ingin mengajak Anda, mendorong Anda dan saya untuk bagaimana menerapkan beberapa hal, ya, untuk bagaimana kita mencari jati diri kita. Jadi yang kita utamakan adalah kekatolikan kita dulu, baru kemudian usaha kita, saudara. Yang kedua, supaya kita dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap aspek, bukan hanya dalam keluarga, namun dalam bisnis usaha kita, saudara. Serta yang ketiga, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama bisa berusaha dengan kemampuan daripada Roh Kudus sendiri untuk memampukan kita menerapkan nilai-nilai dan prinsip Alkitab di dalam setiap aspek hidup, bukan hanya keluarga, tapi juga dalam bidang usaha kita, sehingga usaha kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.